Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi ahallana daral muqamati min qabli la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, para calon tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita bertemu kembali di acara pemangkulan doa-doa manasik haji dan umroh. Alhamdulillah, insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan firman Allah, wa timmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah kalian pada haji dan sempurnakanlah pada umroh. Alhamdulillah, insya Allah kita berangkat ke rumah Allah, Baitullah, untuk melaksanakan ibadah umroh. Sebelumnya tentunya untuk mengesahkan amal ibadah kita harus berilmu dulu. Sebagaimana firman Allah, wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Wahai Muhammad, janganlah engkau berkata, beramal sesuatu yang kamu belum tahu ilmunya. Jadi sahnya di dalam kita beribadah harus berilmu. Ilmu harus mangkul dari guru kepada murid, begitu terus seterusnya, menetapi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Kalian mendengar dari guru kalian dan kalian akan didengarkan oleh murid-murid kalian, dan murid-murid kalian akan didengarkan pula oleh murid-muridnya. Itulah yang sebenarnya sahnya ilmu. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita fokus untuk melaksanakan mengkaji bagi Bapak Ibu yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Dengan adanya pemangkulan ini tambah mantap, tambah yakin atas apa yang nantinya akan kita kerjakan di Baitullah sana, di Makkatul Mukarramah maupun di Madinatul Munawwirah. Baik Bapak Ibu, para tamu, calon tamunya Allah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Dan saya sangat berterima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang melonggarkan waktunya, menyempatkan dirinya untuk bisa mengikuti online pengajian atau pemangkulan doa-doa dalam rangka umroh. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kewarasan, kebahagiaan, rezeki yang berlimpah ruah, halal dan barokah, dan berkali-kali kita umroh bersama An-Namirah Trevelindo Trevelindo Kediri. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Bapak Ibu sudah siap untuk materinya ya? Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Doa-doa dalam rangka umroh ini saya baca per kalimat. Nanti saya artikan. Nanti mungkin Bapak Ibu sudah mengeprint masing-masing yang sudah di-share oleh direktur kita Mas Agus. Baik. Nomor 1, doa keluar rumah. Nah, nanti Bapak Ibu tentunya keluar dari rumah masing-masing niat untuk melaksanakan ibadah umroh, jangan lupa untuk berdoa. An-Anas bin Malikin qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa qala yang berkata dia, yakni mengendaki siapa Anas, idza kharaja ketika keluar dia min baiti dari rumahnya,
Doanya begini Bapak Ibu, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bismillah, dengan nama Allah, tawakaltu, berserah diri aku, 'ala Allah, kepada Allah. La haula, tiada upadaya, wala quwwata, dan tiada kekuatan, illa billah, kecuali dengan Allah. Yuqalu, dikatakan lahu, kepadanya, maksudnya malaikat berkata kepada orang yang membaca doa ini, kufita, dicukupi kamu, wawukita, dan dijaga kamu, watanaha, dan pindah, pergi, pindah, anhu, darinya, sapa syaitanu, syaitan. Nah, jadi barang siapa yang keluar dari rumah, baik dalam pergian, apalagi pergian jauh seperti kita akan melaksanakan umroh ini, kemudian kita berdoa, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, maka dikatakan kepada orang yang berkata, yakni kita kalau membaca, kita akan malaikat berkata kepada dia, kamu dijaga, kamu dicukupi, kamu dijaga, dan setan pindah pergi darinya. Berarti Bapak Ibu, kalau kita berdoa ini, maka kefadolannya itu dicukupi. Apa yang menjadi harapan keinginan kita, umroh, meninggalkan rumah untuk ke rumah Allah, Baitullah, maka akan dicukupi segala-galanya. Apa yang menjadi keinginan kita, harapan kita, semuanya akan dicukupi. Yang kedua, wawu kita, dan kita akan dijaga. Ada dijaga dari segala sesuatu, mara bahaya. Manakala kita yakin membaca doa ini. Yang ketiga, setan pindah darinya. Berarti kalau setan pindah, setan pergi dari orang tersebut, maka tidak akan diganggu, tidak akan digoda oleh setan. Adapun pengertian bismillah Bapak Ibu, bismillah itu adalah menyebut nama Allah. Artinya segala sesuatu yang ada di jagat raya ini dengan nama Allah. Apapun yang terjadi di jagat raya ini adalah dengan nama Allah. Bila mana segala sesuatu disebut dengan nama bismillah, maka semuanya akan pergi, setan pindah, setan tidak akan mengganggu kepadanya. Nah, kemudian yang kedua, dia berserah diri pada Allah, tawakkaltu 'ala Allah. Aku berserah diri kepada Allah. Kalau kita berserah diri pada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri pada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Yang ketiga, la haula. La haula ini adalah tiada upadaya dari kemaksiatan kecuali dengan penjagaannya Allah. Tidak ada kekuatan di dalam menjauhkan diri, wala quwata an maksiatillah illa bi ismatillah. Tiada kekuatan di dalam menjauhkan diri dari kemaksiatan kecuali dengan penjaganya Allah. Ini insya Allah Bapak Ibu sudah hafal ya. Jadi jangan lupa nanti setiap kali kita meninggalkan atau keluar dari rumah, ini baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi, la haula wala quwwata illa billah. Nah, kemudian nanti selanjutnya Bapak Ibu akan naik kendaraan. Nah, ini doanya Bapak Ibu. Ana bin Umar allamahu, mengajari siapa? Ibnu Umar hum, pada mereka, murid-muridnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ada idasawa, ketika menetap siapa Rasul, ala ba'iri, pada ontanya, kharijan, orang yang keluar, ila safarin, pada bepergian, kabbaro, maka membaca takbir siapa Ibnu Umar, salasan, 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sumakala, kemudian berkata sebuah Ibnu Umar, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa
wa min amali ma tardo. Allahumma hawwin 'alaina safarna hada wa tawi 'anna bu'dah. Allahumma atas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa kabatil mandor wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Itu doanya Bapak Ibu. Kalau di buku kecil itu langsung matan doanya dan terjemahnya. Allahumma ya subhanalladzi maha suci zat sakhor yang telah menundukkan siapa zat lana per kami hada ini kendaraan. Jadi kita membaca tasbih subhanallah atau subhanalladzi sakhkhara lana hada, segala maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini pada kami. Ini termasuk kendaraan apapun. Kalau zaman dulu ya onta, zaman dulu ya kuda, kalau sekarang ya berupa kendaraan roda 4, kemudian pesawat, kereta dan sebagainya. Wa makuna dan tidak ada kami lahu pada kendaraan muqarinin orang-orang yang menundukkan, dan kami tidak bisa menundukkan pada kendaraan ini. Berjalannya kendaraan, lajunya kendaraan ini betul-betul Allah yang berkehendak. Manusia hanya sebagai perantara saja. Wa inna saya kami ila rabbina pada Tuhan kami namun qalibun saya orang-orang yang kembali, dan kami akan kembali kepada Allah di hari kiamat nanti. Allahumma ya Allah, inna sunyi kami nas'aluka minta kami kepada Engkau fi safarna dalam bepergian kami. Hadza ini kita akan ke Baitullah, ke Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwirah. Aku memohon kepada Engkau albirro pada kebaikan, wat taqwa dan takwa. Jadi dalam perjalanan kita memohon kepada Allah kebaikan-kebaikan, memohon pada Allah ketakwaan agar kita selalu bertakwa kepada Allah. Kalau orang itu bertakwa Bapak Ibu, pasti Allah akan mewariskan surga. Wa narithuhu man kana taqiyya. Kami Allah wariskan surga itu kepada orang yang bertakwa. Wa min amal dan dari amalan ma apa tardo yang ridho Engkau, dan aku memohon kepada Engkau amal yang Engkau ridho, amalan yang diridhoi oleh Allah. Kalau amal diridhoi Allah pasti diterima, pasti diberi pahala, pasti akan dimasukkan dalam surganya. Allahumma ya Allah, hawin, semoga memudahkan Engkau alainas kami safarona pada bepergian kami. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami. Hada yang ini. Wa tawi dan semoga melipat Engkau anna dari kami bodahu pada jauhnya bepergian. Jadi walaupun Indonesia ke Mekah itu perjalanan mungkin 10 jam terasa cepat sekali. Nanti Bapak Ibu kalau sudah naik pesawat itu hawanya ngantuk itu. Ya, nanti lihat aja nanti. Nanti Bapak Ibu nggak bisa wirawiri. Kalau memang mau wirawiri ya nggak apa-apa itu. Misalkan ke toilet atau kemana itu. Tapi insya Allah biasanya yang sudah itu saya mengawal jamaah haji atau umroh itu begitu sudah duduk manis itu langsung ya bleksek ya. Nanti akan dilayani oleh pramugari ya. Jadi dilalah siut gitu langsung udah sampai ke Jeddah insya Allah. Insya Allah nanti buktikan aja Bapak Ibu insya Allah itu namanya termasuk Allah melipat jauhnya bumi. Allahumma ya Allah, anta Engkau as-sahibu, teman fis safar dalam bepergian. Ya Allah, Engkau temanku dalam bepergian. Wal khalifatu dan pengganti fil ahli dalam keluargaku. Jadi kita memohon pada Allah karena kita meninggalkan saudara kita, sanak famili kita, keluarga kita. Nah, sebagai penggantinya adalah Allah. Yakni kita menitipkan keluarga kita kepada Allah. Allah akan menjaganya, Allah akan melindunginya. Allahumma ya Allah, ini aku auzu berlindung aku bika pada Engkau min wa'sa'is safar,
dari beratnya bepergian. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada Engkau dari beratnya bepergian. Kadang-kadang ya kita kesulitan atau kita mengalami ya bermacam-macam, wis. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi dalam bepergian itu, maka kita memohon kepada Allah yaitu dari beratnya bepergian. Ya namanya beratnya bepergian itu macam-macam Bapak Ibu. Ya mungkin delay atau mungkin apa namanya ada kerusakan dan sebagainya, sehingga kan capek ini. Nah, kita memohon perlindungan dari beratnya bepergian. Waka batil mengzori dan berat jeleknya pandangan. Waka batil mengzori. Wasu'il munqalabi dan jeleknya tempat kembali fil mali di dalam harta wal ahli dan keluarga. Jadi kita memohon perlindungan kepada Allah bagaimana supaya kita ini apa namanya tidak mengalami beratnya bepergian, perjalanan, kemudian waka batil mangzor dan susahnya atau sedihnya pandangan, susahnya atau sedihnya pandangan. Jadi melihat keluarganya begitu pulang, keluarganya mendapatkan kerusakan, mendapatkan musibah atau mendapat apa, itu kita memohon jangan sampai melihat keluarganya dalam keadaan sedih atau kadang pulang itu malah sedih. Nah, jadi kita memohon perjalanan mulai pergi sampai pulang itu dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang, dalam keadaan apa namanya ringan, dalam keadaan menyenangkan, istilahnya enjoy. Pulang juga begitu, melihat keluarganya, melihat hartanya dalam keadaan senang semua. Maka badil manzuri dan susahnya, sedihnya pandangan, wasu ilmu kelabi dan jeleknya tempat kembali fil mali dalam harta wal ahli. Wa idza raja dan ketika kembali siapa Ibnu Umar, ulang. Wa idza raja dan kembali siapa Nabi, qala huna berdoa Nabi pada doa. Waza dan menambah siapa Nabi fihinna di dalam doa aibuna taibuna abiduna lirabbina hamidun. Alhamdulillah, aibuna kami adalah aibuna orang-orang yang kembali, taibun orang yang bertaubat, abidun orang-orang yang beribadah, lirabbina kepada Tuhan kami, hamidun orang-orang yang memuji. Ini nanti kepulangannya kita membaca aibuna taibuna abiduna lirabbina hamidun. Kemudian ini ada macam doa yang lain Bapak Ibu. Nah, ini Nabi Hurairah karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara ketika bepergian Nabi Farokiba maka naik siapa Nabi rohilatu pada kendaraan Nabi. Kola berbuat siapa Nabi di isbai pada dengan jarinya, maksudnya isarah. Nabi isarah dengan jarinya. Kola berdoa Nabi, Allahumma ya Allah, anta engkau as-sahibu teman bis safar dalam bepergian. Ya Allah engkau adalah temanku dalam bepergian. Kalau temannya Allah pasti dilindungi, pasti jaga, pasti. Atau kalau ya ibarat gambaran aja kalau kita ini punya ada bepergian, terus teman kita ini ya mampu segala-galanya. Atau dia kaya, kemudian dia ya misalkan dia kuat, bodyguard itu, kemudian dia dermawan, dia punya kekuasaan. Ya, kita nyantai aja Bapak Ibu, kita udah nggak usah khawatir teman kita ini kalau ada apa-apa ya serahkan pada teman. Kalau mau makan minum sudah ada teman yang bayarin. Kalau mau ada misalkan penjahat serahkan dia karena dia mampu. Punya apa? Ya itu teman. Nah, Allah itu maha segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau kita sudah menyatakan Allahumma antas sahibu fis safar. Ya Allah engkau adalah temanku di dalam bepergian. Wah, berarti kita akan dicukupi. Kita harus yakin Bapak Ibu, harus yakin. Kemudian wal khalifatu dan pengganti fil ahli dalam keluargaku, dan kau
sebagai pengganti keluargaku. Manakala saya meninggalkan keluarga saya, istri saya, anak saya, atau keluarga yang di rumah, engkau pengganti saya. Kalau penggantinya Allah, ya udah, kalau semua urusannya akan tercukupi, semuanya akan beres. Karena Allah yang mencukupi, Allah yang maha segala-galanya. Allahumma ya Allah, ishabna, semoga menemani engkau padaku, binus hingga dengan nasihatmu. Nasihat engkau, ya Allah, temanilah aku dengan nasihatmu. Ya namanya, kita ditemani oleh Allah dengan nasihatnya. Dengan ya nasihatnya itu luar biasa. Kalau nasihatnya itu berarti penjaganya Allah, dengan pesannya Allah. Jadi selalu dijaga, tidak akan terjadi pelanggaran, tidak akan terjadi hal-hal yang tidak disenangi, karena sudah ditemani Allah. Ya Allah, temanilah aku dengan nasihatmu. Wa qalibna, dan mengembalikanlah engkau padaku bizimmatin, dengan tanggungan, dan kembalikanlah kami ke rumah dengan tanggungan, dengan jaminan keamanan. Jadi jaminan keamanan, jaminan keselamatan, jaminan keamanan. Jadi pergi itu dengan nasihatnya Allah, atau dengan nasihatnya Allah, kemudian pulang dengan jaminan keamanannya Allah. Allahumma ya Allah, izwi, semoga melipat engkau lana kepada kami, Allah ardu, pada bumi. Ya Allah, lipatlah bumi atau untuk kami. Bapak Ibu, ini kertas ini. Ini bumi kan dibentangkan. Nah, ketika ini dilipat begini, digulung begini, nah gini, ini akan jadi kecil. Jadi kan luas ini. Kemudian ini dilipat, dilipat, ditekuk jadi 4, udah. Nah, ini udah berapa senti aja? 2 atau 3 senti. Tapi kalau dibentangkan jadi luas. Nah, ini gambarnya begitu. Jadi bumi itu dilipat sehingga terlalu cepat, terasa cepat. Walaupun 10 jam atau 9 jam terasa cepat. Begitu ngelilir, bangun sudah, atau pramugari ngasih excuse me, permisi. Lah itu Pak, nanti dikasih mau minum apa, lemon tea atau apa itu, wah nanti ibu-ibu, bapak-bapak dilayani oleh pramugari semua. Ini masya Allah luar biasa, wes. Ibu-ibu minta apa ya dilayani dah. Terus makan toh, kenyang, tidur lagi, set. Nah, udahlah, langsung udah Bapak Ibu, kita akan mendarat di Jeddah. Wes, mantap. Allahumma ya Allah, wahawin, dan semoga meringankan engkau atau memudahkan alin kami as-safar, pada bepergian. Jadi mudahkanlah kami pada bepergian. Allahumma ya Allah, ini aku a'udzu, berlindung aku bika pada engkau, min wasa'is safar, dari beratnya bepergian, wa kabatil munqalabi, dan susahnya kembali. Nah, itu Bapak Ibu, itu maknanya dan artinya, keterangannya. Wish. Ani bin Umar yaqulu, berkata sahabat Umar, lam yakun, tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u, meninggalkan siapa Rasul, haula iddawati, demikian ini doa, hina yumsi, ketika sore siapa Nabi, wa hina yusbihu, kan ketika pagi siapa Nabi. Jadi pagi sore Nabi selalu berdoa ini, tidak pernah meninggalkan. Seorang Nabi, seorang Rasul, sebagai panutan umat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, itu mengajar kepada umatnya pagi sore berdoa ini. Allahumma ya Allah, ini aku asalkan, minta aku pada engkau, alafa, pada kewarasan, afa, pada kewarasan. Afa ini adalah afa, pada pengampunan. Al-afa, pada pengampunan. Jadi kita namanya kulu abani Adam khotoun, Bapak Ibu. Setiap anak Adam itu atau pasti khotoun, banget salah, banyak salahnya. Nah, namanya kalau sudah banyak salahnya, kita memohon kepada Allah, bagaimana kita
mohon ampunan kepada Allah. Allahumma inni as'alukal afwa. Ya Allah, aku minta kepada Engkau afwa, pada pengampunan, wal afiata, dan kewarasan. Afiah ini Bapak Ibu, kewarasan artinya selamat dari segala mara bahaya. Fitunya di dunia, wal akhirat, dan akhirat. Dunia akhirat Bapak Ibu. Kita memohon pengampunan, kewarasan dunia akhirat. Allahumma ya Allah, ini aslinya aku asal kami mintaku pada Engkau alfa, pada pengampunan, wal afiata, dan kewarasan fidi, dalam agamaku, wa dunyaya, dan duniaku, wa ahli, dan keluargaku, wa mali, dan hartaku. Allahumma ya Allah, ustur, semoga menutup Engkau aurati, pada auratku. Aurat, jadi kalau auratnya itu ditutup berarti dijaga oleh Allah dari segala mara bahaya. Wa amin, dan segala mengamankan qoroati, pada rahasiaku, amankanlah rahasiaku. Wa fadli, dan semoga menjaga Engkau padaku, min baini yadaya, dari antara depanku, wa min khalfi, dan dari belakangku, wa an yamini, dan dari kananku, wa an shimali, dan dari kiriku, wa min fauqi, dan dari atasku. Wah, luar biasa ini Bapak Ibu. Kita memohon kepada Allah supaya kita dijaga dari depan, arah depan. Jadi kalau ada musibah atau apa-apa, depan dijaga, belakang dijaga, kanan dijaga, kiri dijaga, kemudian atas dijaga. Jadi min baini yadayya, wa min khalfi, wa an yamini, wa an shimali, wa min fawqi. Jadi 5 arah, 5 penjuru, depan, belakang, kanan, kiri, atas. Wa'udhu, dan berilah aku bika pada Engkau menggoroki, dari tenggelam, wal haroki, dan terbakar, wal harumi, dan pikun. Aku memohon pada Engkau dari tenggelam. Jangan sampai kita mati dalam keadaan tenggelam, mati dalam keadaan terbakar, atau mengalami yang namanya pikun. Wa'udhu, dan berlindung aku bika pada Engkau ayat khobbatoni, bahwa apabila menyambar padaku, mengganggu sapa syaitan dan maut ketika mati. Aku berlindung kepada Engkau apabila syaitan mengganggu saya di saat mati. Kadang-kadang orang itu ada atau namanya su'ul khotimah, husnul khotimah. Ada yang husnul khotimah, mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan ibadah, mati dalam keadaan takwa, seperti dalam keadaan sholat, membaca Al-Quran. Itu Imam Bukhari itu wafatnya dalam keadaan memangku Al-Quran, dalam keadaan baca Al-Quran. Ada yang wafatnya dalam keadaan sujud dan sebagainya. Itu berarti mati yang baik, mati dalam keadaan husnul khotimah. Ada yang mati dalam su'ul khotimah, jeleknya akhir kehidupan, mau mati atau bunuh diri, atau mau mati meneguk racun dan sebagainya. Itu namanya syaitan mengganggu seseorang di saat matinya. Nah, kita memohon jangan sampai syaitan itu mengganggu saya, menyambar saya ketika mati. Wa'udhu, dan berlindung aku bika pada Engkau anamuta, bahwa mati aku fisabilika, dalam agama Engkau, mudabbiran, dengan membelakang. Orang yang membelakang, jangan sampai saya mati dalam keadaan keluar dari agama, keluar dari garis-garis hudud-hudud dari Allah. Jangan sampai kita wafatnya itu atau meninggalkan agamanya Allah. Wa'udhu, dan berlindung aku kepada Engkau an amuta, bahwa mati aku ladigo, disengat oleh kalajengking, disengat oleh tawon, disengat oleh disengat ular, ya pokoknya hewan-hewan yang menyengat itu. Kadang-kadang namanya lantaran mati itu kadang-kadang remeh sekali Bapak Ibu. Kita memohon kepada Allah jangan sampai mati itu karena disengat. Nah, ini berarti kan dari bawah. Jadi kita memohon pada Allah lengkap ini. Nah, ini diperbanyak atau doa ini pada saat kita naik atau di atas pesawat. Oh, bukan di atas, Pak. Di dalam pesawat. Kalau di atas pesawat nanti gimana ini ya, di dalam pesawat saat itu banyak doa ini gitu.
memohon pada Allah. Ya namanya di pesawat itu Bapak Ibu melihat semut itu ya kecil itu. Wah, Bapak Ibu sudah pernah melihat pesawat belum? Naik pesawat belum? Nah, kalau sudah pernah naik pesawat, tentunya melihat semut itu kecil. Wah, nggak kelihatan. Ya enggak lah. Orang naik pesawat itu melihat semut ya kecil, nggak naik pesawat pun melihat semut juga kecil. Ya, maksudnya apa? Ya kadang apa namanya di pesawat itu ya mengalami kegoncangan, mengalami apa namanya awan, nabrak awan dan sebagainya itu. Nah kita banyak memohon pada Allah. Allah masur aurati wa amin raati wa fatni bain yati min khalfi wa an yamini wa shimali wa min fawqi wa a'udzubika wa a'udzubika ayat khawfat minasyaiton idal maut. Wa'udzubika min ghururi wal haraqi wal harami wa'udzubika ayat khawfat minasyaitonil maut wa'udzubika an amuta fi sabilika mudbira wa'udzubika an amuta latigo. Ini diperbanyak. Kalau memang tidak hafal yang baca boleh Bu. Nah, nanti Bapak Ibu terus sampai ke apa namanya Madinah. Nanti ada perjalanan di Madinah ini. Kemudian sampailah nanti di Bir Ali. Ya, nanti untuk teknisnya, insya Allah kita ada lagi di Madinah. Insya Allah ada apa namanya bimbingan manasik umroh yang ketiga kalinya, insya Allah pada saat nanti di Madinah. Nanti ini kita mangkulkan hadis-hadisnya dulu. Nanti untuk teknis kita pertajam, kita perdalam nanti insya Allah di Madinah. Nah, yang keempat adalah melafadzkan niat untuk ihram umroh. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, nanti kalau umroh atau sudah berpakaian dan sebagainya, nanti Bapak Ibu harus melafadzkan masing-masing ini, nggak bisa diganti. Nah, ini namanya rukun umroh, segala sesuatu yang harus dikerjakan oleh masing-masing. Dan ini yang ketika ditinggalkan ini atau menjadikan tidak sahnya ibadah umroh dan tidak bisa diwakilkan. Ini yaitu ihram, yakni niat. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik dalam ya Allah umratan umroh. Ya Allah, saya berpakaian ihram ini, saya berikhram ini untuk umroh. Dan ini harus dilafadzkan, nggak boleh dibatin. Dilafadzkan, diucapkan labbaik Allahumma umratan. Atau bacanya salah satu labbaik bi umratin. Nah, nanti untuk umroh yang kedua dan seterusnya nanti Bapak Ibu bisa mewakilkan keluarganya yang belum umroh atau keluarganya yang sudah meninggal. Ini bisa diumrohkan. Nah, ketika mewakili orang lain, untuk bacaannya labbaik Allahumma umratan an. Sebutkan an. Siapa situ? Misalkan ibunya an Umi, siapa ibunya, siapa namanya, Siti Khadijah. Misalkan dari bapaknya labbaik bi umratin an abi, siapa Abdullah Muhammad Abdullah, misalkan begitu. Labbaik bi umratin an Muhammad Abdullah. Nanti insya Allah tetap ada diingatkan, jangan sampai Bapak Ibu lupa untuk membaca niat umrohnya. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu akan baca talbiyah. Nah, ini baca talbiyah. Ini hadisnya an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna talbiyata Rasulullah, sesungguhnya talbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, labbaik Allahumma labbaik dalam Allahumma ya Allah labbaik dalam la syarika tiada sekutu laka bagi engkau labbaik dalam innal hamda, sesungguhnya puji. Alhamdulillah, ini koma begitu ya Bapak Ibu, nanti lebih enak dibaca. Innal hamda koma wan ni'mata, ini koma laka wal mulk koma la syarika tiada sekutu laka bagi engkau. Nah, sudah hafal Bapak Ibu? Bapak Ibu harus terus ini. Ada labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah,
Coba Bapak Ibu yang di studionya masing-masing. Di studio masing-masing ini Bapak Ibu di mana ini? Di rumahnya masing-masing, di kameranya masing-masing, di HP-nya masing-masing. Pokoknya Bapak Ibu di depan kameranya sendiri-sendiri ya. Mas Soleh untuk ditirukan. Semakin Bapak Ibu lancar, semakin baik gitu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Coba sekali lagi Bapak Ibu, ini di studio utama di PT Anamiro Trevrindo Kediri, ini juga Bapak Direktur bersama Ibu dan juga Pak Dahlan, Pak Ardi dan karyawan yang lain ini juga menirukan bacaan talbiyah Mas Soleh yang di rumah-rumah yang mengikuti acara online ini. Kita sekali lagi Bapak Ibu, labbaik labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah Bapak Ibu lancar yus. Alhamdulillah, ini kalau Bapak Ibu lancar mutawafnya sawan. Sawan, alhamdulillah, sawan. Nah, kemudian nanti ada masuk masjid Bapak Ibu. Insya Allah pasti masuk masjid insya Allah karena tawaf itu ya di dalam Masjidil Haram. Nah, otomatis ya nggak bisa Bapak Ibu langsung meloncat begitu ya nggak bisa, harus masuk ini. Nah, doanya An Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat berkata siapa Fatimah? Karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ketika masuk siapa Nabi al-masjidah pada masjid yaqulu berdoa sahabat Nabi Bismillahi wassalamu ala Rasulillah Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Bismillah dengan nama Allah wassalamu adapun keselamatan ala Rasulullah tetap atas utusan Allah. Allahumma ya Allah ighfir semoga mengampuni engkau li kepadaku dzunubi dosa-dosaku. Waftah dan semoga membuka engkau li untukku abwaba rahmatika pada beberapa pintu rahmat engkau. Wa idza kharaja dan ketika keluar seorang Nabi, qala berdoa seorang Nabi bismillahi wassalamu ala Rasulillah Allahumma ghfirli dzunubi waftahni abwaba fadlik. Ini doanya, doa keluar masjid. Bismillahi dengan nama Allah, wassalamu adapun keselamatan ala Rasulillah tetap atas utusan Allah. Allahumma ya Allah ighfir semoga mengampuni engkau li kepadaku dzunubi pada dosa-dosaku. Waftah dan semoga membuka engkau li untukku abwaba fadlika pada pintu keutamaan engkau. Ini untuk artinya Bapak Ibu bisa membaca sendiri ya. Dengan nama Allah semoga keselamatan tetap tercurah ke hadapan Rasulullah SAW. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan bukalah pintu-pintu rahmat-Mu untukku. Kemudian nanti kita akan masuk ke Baitullah, ke Masjidil Haram, tentunya akan melihat Baitullah. Nah, setiap saat kita memandang Baitullah, melihat Baitullah, doanya ini. An Hudzaifah bin Asidin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kan ada Nabi dan nadra ketika melihat siapa Nabi ilal bait pada Baitullah, ketika Nabi melihat Baitullah qala berdoa Nabi Allahumma ya Allah zid semoga menambah engkau baitaka pada rumah engkau hada yang ini tasyrifan keagungan kemuliaan wa ta'ziman dan keagungan wa takriman dan kemuliaan wa birran dan kebaikan wa mahabatan dan kewibawaan mahabatan dan kewibawaan.
Ya Allah, tambahlah rumah Engkau yang ini. Ya Allah, tambahkanlah pada rumahmu ini kemuliaan, keagungan, kehormatan, kebaikan, dan kewibawaan. Kemudian ada doa lagi, boleh doa yang di atas ini, boleh doa yang di bawah ini. Ini bin Jurejin an Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada Nabi idza ra'a ketika melihat sebuah Nabi al baita pada Baitullah, rafa'a maka mengangkat sebuah Nabi yaitu kedua tangannya. Berarti sambil mengangkat kedua tangannya berdoa. Jadi begitu kita melihat di hadapan kita itu Baitullah, kemudian kita mengangkat kedua tangannya. Waqala berkata Nabi, Allahumma ya Allah zid, semoga menambah engkau hada baita, ini rumah Baitullah, tashrifan, kemuliaan, tashrifan, kemuliaan, wa ta'ziman, dan keagungan, wa takriman, dan kehormatan, wa mahabatan, dan kewibawaan, wa mahabatan, dan kewibawaan, wazid, dan semoga menambah engkau man, pada orang, syarrafahu, yang memuliakan dia pada Baitullah, wa karramahu, dan memuliakan dia, mengagungkan dia pada Baitullah, mimman, dari orang, hajjahu, yang haji pada Baitullah, awik tamarahu, atau umroh dia pada Baitullah, tambahlah tashrifan, kemuliaan, wa takriman, dan kehormatan, wa ta'ziman, dan keagungan, wa birron, dan kebaikan. Nih. Jadi siapapun yang memuliakan, menghormat dari orang yang haji atau umroh, berilah dia tambah kemuliaannya, tambah keagungannya, tambah kebaikannya. Boleh salah satu dibaca, boleh dua-duanya juga boleh. Kemudian doa ketika tawaf, ini dimulai dari Hajar Aswad dan sampai pada Rukun Yaman. Nanti Bapak Ibu startnya dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani membaca doa ini. Adapun hadisnya Humaid ini kok terputus ini. An Humaid bin Abi Sawiyah. An Humaid bin, nah ini Mas koreksi juga ini. An Humaid bin Abi Sawiyah, qala, berkata dia, sami itu aku mendengar Ibnu Hisham yas'alu, bertanya dia Ibnu Hisham atau Ibnu Abi Robahin pada Atha bin Robah. Falamma balago, maka ketika telah sampai dia Atha arukna, falamma balago, maka ketika sampai siapa Atha aruknal aswadi, begitu, pada pojok yang hitam, maksudnya Hajar Aswad. Qala berkata Ibnu Hisham, ya Aba Muhammad, wahai Aba Muhammad, ma'apa balagoka, sampai apa padamu, fi hadadam ini, aruknil aswadi, pojok yang hitam. Maksudnya hadis apa yang sampai kepadamu tentang Hajar Aswad ini. Kalau berkata sapa Atha, Aba Muhammad itu adalah julukannya Atha bin Abi Robah. Atha bin Abi Robah ini termasuk muridnya Anas bin Malik. Kalau berkata sapa Atha, haddatsani, bercerita padaku sapa Abu Hurairah, annahu, khususnya dia Abu Hurairah, samya dengan dia pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda siapa Rasul, man, barang siapa tawafa, yang tawaf dia, bil baiti, di Baitullah, sab'an, 7 kali putaran. Jadi diawali dari Hajar Aswad, kemudian sampai Hajar Aswad itu terhitung 1.
Jadi dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad lagi itu 1. Nah itu 7 kali putaran. Dalam 7 kali putaran itu dia tidak berbicara. Wala yatakalam, dan tidak bicara dia illa kecuali dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Nah, itu doa dari Hajar Aswad sampai rukun Yaman. Subhanallah, maha suci Allah, walhamdu, segala puji lillahi bagi Allah. Nanti bacanya subhanallah begitu ya, bukan bi. Bi dengan membaca gitu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwwata illa billah. Nanti salat bersama-sama Bapak Ibu insyaallah. Wala ilaha, dan tiada Tuhan yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Wala rabbana alaihi akbar, maha besar. Wala haula, dan tiada upadaya, wala kuwatan, dan tiada kekuatan illa billah kecuali dengan Allah, kecuali dengan pertolongannya Allah. Pahalanya muhiyat, maka dilebur anhu darinya apa asyu sayyatin 10 kejelekan. Wa kutibat, dan ditulis lahu baginya apa asyu hasanatin 10 kebaikan. Wa rufi'at, dan diangkat lahu baginya biha sebab langkah, ya sebab langkah itu asyaratu darajatin 10 derajat. Jadi yang membaca itu setiap langkahnya itu Allah menulis 10, Allah menulis baginya 10 kebaikan, menghapus 10 kejelekan, dan mengangkat derajatnya 10 derajat. Waman, dan barang siapa taufa yang tauf dia, fatakallama, maka bicara dia. Ini maksudnya bicara ini selain bacaan itu, selain bacaan yang sudah dituntun, dimangkulkan, dicontohkan oleh Rasul, bahwa dia ikut fitil hali, dalam demikian keadaan tawaf kok ngobrol begitu. Takalam itu maksudnya ucapan kalimat-kalimat selain doa itu. Khodo, maka keluar dia, khodo, maka masuk dia fir rahmati, dalam rahmat, birijlai, dengan kedua kakinya. Maka dia masuk di dalam rahmatnya Allah dengan kedua kakinya. Kakhoidil ma'i, seperti orang yang masuk pada air, birijlahi, dengan kedua kakinya. Jadi yang mendapatkan rahmat itu hanya kedua kakinya. Berarti dia tidak sempurna di dalam mendapatkan rahmat Allah. Sebagaimana ada orang yang masuk air hanya kena kedua kakinya. Betisnya nggak kena, lututnya nggak kena, badannya nggak kena, semuanya nggak kena. Jadi ibarat seperti anak kecil yang keceh di air itu ya hanya kena kedua kakinya saja. Itu kalau dalam tawaf ngobrol, mungkin ini ya coba juga. Kadang ketemu kawan lama, ketemu ini ngobrol, bagaimana ini kabarnya, ini ngobrol saja. Sampai ternyata sampai rukun Yaman. Allahu Akbar. Begitu rukun Yaman ngobrol lagi sampai Hajar Aswad. Begitu bingung ini sudah berapa nggak tahu. Sudah. Nah ini jangan sampai. Jadi nanti kadang-kadang gini, kadang-kadang ini saking asiknya ini modelnya itu, wah terus apa namanya shooting. Dia tidak membaca. Dia tidak baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Dia asik shouting, shouting, siap Nah, itu juga nggak boleh. Jadi ini kita ibadah ini betul-betul ya kita malulah. Ini rumahnya Allah, kita berputar di rumahnya Allah dengan pengagungan, dengan mengagungkan, dengan ta'zim. Nah ini ya umpama selfie ya nanti aja deh. Nanti kalau sudah selesai
selesai dalam rangka tawafnya. Kalau sudah selesai dalam tawaf itu enggak masalah. Tapi kalau karena orang yang tawaf itu seperti halnya apa? Sholat. Nah, seperti halnya sholat. Nah, bedanya kalau sholat itu kita nggak boleh berbicara yang lain. Kalau tawaf boleh berbicara tapi sedikit kan begitu. Nah, kemudian kalau batal, kalau sholat itu mengulang dari awal, kalau tawaf mengulang dari tempat di mana dia batal. Nah, kemudian selesai dari tawaf kita dari rukun Yaman sampai ke Hajar Aswad, ini doanya. An Humaid ibni Abi Sawiyah. An Humaid ibni Abi Sawiyah. Qala sami'tu Ibnu Hisham yas'alu, bertanya dia Ibnu Hisham atau pada atau Ibnu Abi Robah. Anir ruknil Yamani, dari rukun Yamani. Rukun yang arah negeri Yaman, maka dikatakan rukun Yamani. Bahwa dia atau iku yatufu tawaf dia bil baiti di Baitullah. Faqala, berkata sapa atau haddatsani, bicara padaku sapa Abu Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, ukila diserai bihi dengan Baitullah sapa sabana malakan 70 malaikat. Itu 70 malaikat itu diserai pada Baitullah. Faman, maka barang siapa, qala yang berkata dia, barang siapa yang berdoa, Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah, ini sih aku as'aluka, minta aku pada Engkau, al-afwa, pada pengampunan, wal afiyata, dan kewarasan, fid dunya, di dunia, wal akhirah. Rabbana ya Allah, atina, semoga memberi Engkau padaku, fid dunya, di dunia, hasanatan, kebaikan, wa fil akhirah, dan dalam akhirat, hasanatan, kebaikan. Wa qina, dan semoga menjaga Engkau padaku, ada benar pada siksa neraka. Nah, 70 malaikat itu diserai, kalau berkata mereka, amin, semoga Allah mengabulkan. Amin itu maknanya Allahumma asma' wastajib. Ya Allah, semoga Engkau mendengar dan mengabulkan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita di rukun Yaman, kemudian kita baca, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 70 malaikat membaca amin. Malaikat mengamini doa kita. Maka ya sungguh-sungguh doanya jangan tergesa-gesa, ya jangan terlalu ini, pokoknya kita khidmat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini. Kemudian selesai, kita bergeser ke makom Ibrahim. Tentunya amalan atau doa yang dibaca. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laman taha, ketika sampai siapa Nabi ila maqam Ibrahim, pada tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Jadi makom ini tempat berdirinya, bukan makam kuburannya, bukan, karena itu sebenarnya batu besar atau yang itu dulu kisahnya itu menempel di Baitullah. Di saat Nabi Ibrahim meninggikan, merenovasi Baitullah bersama Nabi Ismail alaihissalam. Nah, karena mengganggu perjalanan, mengganggu orang yang tawaf, kemudian digeser ke belakang gitu. Qara, maka baca Nabi wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Tentunya namanya qara itu membaca itu berarti diawali dari ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wattakhidhu, dan menjadikan kamu sekalian min maqam Ibrahim, dari tempat berdirinya Nabi Ibrahim, musalla, pada tempat sholat. Surat Al-Baqarah ayat 125. Nah, karena ayat ini perintah Allah atau supaya menjadikan makom itu tempat sholat, fasolah, lalu sholat sapa Nabi rakaat 2 rakaat setelah berputar 7 kali putaran di Baitullah.
Adapun surat yang dibaca, Fakra maka membaca Nabi Fatihah Kitabi pada pembuka kitab Al-Fatihah, wakul dan wa dan surat Kul ya ayyuhal kafirun sampai khatam 6 ayat Kul ya ayyuhal kafirun. Nah, tidak satu ayat Kul ya ayyuhal kafirun. Ini hadisnya Kul ya ayyuhal kafirun saja. Nah, ya maksudnya ya sampai khatam, sampai lakum dinukum waliyadin. Wakul dan surat, wa dan surat, maksudnya surat Fatihah, rekat kedua surat Al-Fatihah, ya, kemudian dilanjutkan dan surat Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Qul katakanlah Muhammad, huwa adapun Allah iku Allah ahadun esa. Kemudian nanti selesai sholat, kemudian ada doa lagi. Cuma ada kemudian kembali Nabi ila rukni pada pojok Hajar Aswad. Fassalahu maka mengusap siapa Nabi pada pojok. Ini kalau apa nggak bisa mengecil ya cukup mengusap, kalau nggak bisa mengusap ya apa namanya isyarah. Tsumma kharaja kemudian keluar Nabi la Safa pada bukit Safa untuk melaksanakan sa'i Safa Marwah. Nah, tentunya setelah sholat kita akan membaca doa. Adapun doa yang dicontohkan itu doa setelah sholat sunnah di belakang makam Ibrahim. An Buridah qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lama uhbito ketika diturunkan sapa Adam lal ardi ke bumi. Nabi Adam diturunkan di negara Hindi, di India, di Hindi. Sedangkan Ibu Hawa di Jeddah. Tawafa maka tawaf sapa Nabi Adam bil baiti di Baitullah usbuan beberapa putaran. Wa sholat dan sholat sapa Adam khida al maqam, lurusnya makom. Ini maksudnya dulu ya belum ada makom Ibrahim, belum ada. Karena Nabi Ibrahim itu anak cucunya Nabi Adam. Maksudnya itu lurusnya itu ya di belakangnya apa namanya multazam begitu, atau di belakangnya pintu Ka'bah. Kira-kiranya begitu. Hidayah itu ya lurusnya makom. Rakaat ini Nabi Adam sholat rakaatnya 2 rakaat. Sumakala kemudian berdoa sapa Nabi Adam, Allahumma ya Allah anta engkau ta'lamu mengetahui engkau siri pada rahasiaku walaniyati dan lahirku. Ya Allah engkau mengetahui rahasia dan lahirku. Faqabal maka menerima engkau ma'adzrati pada alasanku. Wa ta'lamu dan mengetahui engkau hajati pada keperluanku. Fa'atini maka memberi engkau padaku suli pada permintaanku. Engkau mengetahui hajatku. Ya Allah saya pengen ini. Tadi belum disampaikan, belum diutarakan, ya, sudah menyampaikan ya Allah engkau mengetahui atau hajatku. Maka berilah permintaanku. Apa yang aku minta, berilah. Wa ta'lamu dan mengetahui engkau ma apa-apa indi di sisiku. Maksudnya dosa. Ma apa ini disiku masih dosa. Faufir maka mengampunlah engkau untukku zunubi pada dosa-dosaku, dan engkau mengetahui dosa-dosaku maka ampunilah dosaku. As'aluka minta aku pada engkau iman pada keimanan diubahi yang membanggakan atau menggembirakan qalbi pada hatiku. Ya Allah aku minta kepada engkau iman, keimanan yang membanggakan, yang menggembirakan pada hatiku. Iman yang betul-betul lahir batin iman. Iman itu ya berarti ada tidak sekedar hiasan atau angan-angan, tapi diwujudkan dengan perbuatan. Laisal iman laisal iman tidak dikatakan iman, tidak dikatakan iman dari hiasan atau angan-angan. Nah, tapi yang dikatakan iman
adalah yang menetap di dalam hati. Walakin ma waqarra fil qalbi wa saddaqahul amal. Itu iman yang bisa membanggakan. Keyakinan dan keyakinan sodikon yang sungguh, yakin yang sungguh, tidak ada keraguan, tidak ada bimbang, tidak ada kemunafikan. Hatta alama sehingga mengetahui aku anahu bahwasanya layusi bani tidak menimpa padaku ila kecuali apa kata bertanya yang menulis engkau li untukku. Jadi berilah aku keimanan yang bisa membanggakan hatiku. Berilah aku keyakinan yang sungguh sehingga aku mengetahui bahwasanya tiada yang menimpa kepadaku kecuali yang telah kau takdirkan kepadaku. Jadi meyakini apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Waradini dan semoga meridhokan engkau padaku biqodhoika dengan kodok engkau, kepastian engkau. Fauha itu doanya biwaradini biqodhoik. Fauha maka memberi wahyu sapa Allahu Allah ilai pada Adam. Lalu Allah memberi wahyu kepada Adam setelah Nabi Adam berdoa ini. Ya Adam, wahai Adam, innaka sengkau da'autani, berdoa engkau ni padaku, biduain dengan doa. Wahai Adam, engkau telah berdoa kepadaku dengan doa. Fas saja betul maka mengabulkan aku laka kepada engkau fidam doa. Maka aku akan mengabulkan doamu. Walai yada'uwani dan tidak berdoa kepadaku bihi dengan doa. Doa di atas Bapak Ibu. Allahumma anta ta'lamu sirri dan seterusnya. Sopahadun seseorang min dzurriyyatika dari anak turun kau, mim ba'dika dari setelah engkau, anak turun setelah engkau wafat, illa kecuali istajabatu mengabulkan aku lahu bagi ahad. Setiap anak Adam, anak turun engkau yang berdoa ini pasti aku kabulkan. Wa ghafaru dan mengampuni aku lahu bagi ahad dzambau pada dosanya. Dan dosa-dosanya aku ampuni. Wa farrajtu dan merenggangkan aku hamau pada kesusahannya. Wa humumahu dan ya kesusahannya, kesedihannya atau kegalauannya itu akan direnggangkan Allah, akan dibuka oleh Allah, akan dihilangkan Allah. Wat tajartu dan berdagang aku lahu baginya miwaroi kulli tajirin dari belakangnya tiap-tiap pedagang. Maksudnya aku memberikan keuntungan kepada dia sekiranya dia tidak tidak mengira, tidak menyangka, dan aku berdagang untuk dia dari belakangnya tiap-tiap pedagang. Artinya aku akan memberikan keuntungan dia dimanapun dia berada, walaupun dia tidak ada rencana, tidak ada perkiraan, aku akan memberikan keuntungan kepadanya. Watatu dan datang kepadanya apa dunia rohimatun dengan mudah, dan dunia datang kepadanya dengan mudah sekali. Wa in kana walaupun ada siapa orang la yuridu tidak menghendaki dia pada dunia, meskipun dia tidak menghendaki dunia tapi dunia datang dengannya secara mudah. Nah setelah doa ini Bapak Ibu bisa ditambah dengan doa-doa yang lain. Allahumma anta ta'lamu sirri wa laniyati faqabbal ma'dzirati. Kalau nanti praktiknya ya Bapak Ibu doa masing-masing ya toh. Kemudian nanti Bapak Ibu akan dibagi atau buku doa. Nah, ini nanti bisa atau yang ini di print yang besar kemudian di bawah ya nggak apa-apa ini. Nah, nggak apa-apa misalkan nggak begitu kelihatan di print yang besar ya nggak apa-apa. Yang penting jelas. Kemudian doa minum zam-zam. Nanti praktiknya ya boleh begitu sampai di Masjidil Haram doa minum zam-zam ya boleh. Pokoknya ini doa minum air zam-zam. Biasanya nanti setelah doa gitu nanti minum zam-zam. Ini monggo Bapak Ibu yang sudah membawa minuman ya, kalau zam-zam minumnya dibagi menjadi tiga tegukan gitu.
Nah, kalau minum air biasa ya nggak apa-apa, sekali habis ya nggak apa-apa kalau memang haus. Bismillah. Monggo diminum Bapak Ibu minumannya sendiri ya, yang sudah ada di depannya masing-masing. Yang ingin ngopi ya monggo, yang ingin teh bandulan ya ada. Wah, ini juga ada teh bandulan. Wah, teh bandulan. Ini promo wah ini. Nah, nanti saya dapat view. Nah. Dapat apa namanya Mas? Ya, Bismillah. Ya, mudah-mudahan Allah sehat, waras, lancar dan barokah. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala berkata Ibnu Abbas innahu sesungguhnya Ibnu Abbas ra'a melihat rajulan seorang laki-laki yashrabu minum dia rajul mimma zamzam dari air zamzam. Faqala lalu berkata sapa Ibnu Abbas, jadi Ibnu Abbas melihat ada seorang laki-laki yang minum air zamzam. Lalu Ibnu Abbas berkata kepada rajul, hal tadri, apakah tahu kamu kaifa tashrabu, bagaimana minum kamu mimma zamzam dari air zamzam? Tahukah kamu bagaimana cara kamu minum air zamzam? Allah berkata sapa rajul, wa kaifa ashrabu, bagaimana minum aku mimma zamzam dari air zamzam ya Abul Abbas, wahai Aba Abbas. Nah, bagaimana caranya aku minum air zamzam itu? Faqala lalu berkata sapa Aba Abbas, Ibnu Abbas, idza aratta, ketika menghendaki kamu antasyoba, bahwa minum kamu mimma zamzam dari air zamzam, fanzi'u, maka menurunkanlah kamu, mencabutlah kamu, ya, mencabut, melepas dalwan pada timba minha dari zamzam. Itu maksudnya ketika dulu kan masih bisa ditimba, bisa ditimba. Kalau sekarang ya sudah ditutup dengan kaca-kaca, Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu tahu yang waktu dulu tahun berapa itu 99 saya ke sana itu masih ada di lantai itu ada turun itu ma'u zamzam. Jadi kita bawa itu di sebelah dekatnya atau sebelah selatannya Makom Ibrahim. Nah, di situ. Ya, di situ turun. Nah, itu saya pernah lihat itu ada kaca, ada ditutup dengan kaca. Dan sempat tidur di lantai itu, di bawahnya, di bawahnya sumur itu, maksudnya ya di sampingnya sumur itu, di pelatarannya. Sumas takbil kemudian menghadap ke kamu al-qiblat atau kiblat. Jadi maksudnya timba yang kamu menimba itu kemudian timbanya dilepas. Nah, berarti diangkat. Jadi kalau minum ya berarti gelasnya dibawa, diangkat ini, terus kemudian menghadap ke kiblat. Baku dan berkatalah kamu bismillah. Ini bismillah. Bismillah. Jadi berkata menghadap kiblat, bismillah. Wat nafas, dan bernafaslah kamu salasan 3 kali. Jadi dijadikan 3. Hatta tadallak, sehingga mengenyangkan kamu. Ngelempok kaki. Ngelempok kaki itu maksudnya gelegek gitu. Tadallak, mengenyangkan kamu. Wakul, dan berkatlah kamu, Allahumma ya Allah, maksudnya ini kalau minum sampai puas begitu. Allahumma ya Allah, ini si aku, asal kami minta aku pada engkau ilman, pada ilmu nafian yang bermanfaat, wa rizqan, dan rezeki, wasian yang luas, wa syifan, dan obat, min kulli da'in, dari tiap-tiap penyakit. Ini doanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan wasian wa syifan min kulli da'in
min kulli da'in. Baca bismillah dulu, bismillah. Kemudian Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in. Ini doanya. Ya, di halaman berapa ini? Ya, nomor 12 ya. Kemudian nomor 13. Bacaan ketika akan naik Bukit Safa Marwah. Ini kita sudah menuju ke area Bukit Safa dan Marwah. Untuk nanti naik ini biasanya ada keramik, keramik apa? Yang tinggi begitu. Nanti membacanya dari bawah itu mau naiki ini baca ini. An Jabir bin Abdullah qala berkata sapa Jabir titik-titik hadisnya panjang sekali. Tsumma kharaja kemudian keluar sapa Nabi keluar siapa Jabir nalbab dari pintu ila Safa menuju Bukit Safa. Jadi keluar dari pintu menuju Bukit Safa. Ini ada tulisannya nanti Babus Safa begitu. Falamadana maka ketika mendekat siapa Jabir minas Safa dari Bukit Safa, qara'a maka baca sapa Jabir innas Safa wal Marwata min syairillah. Tentunya namanya membaca itu diawali dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innas Safa wal Marwata min syairillah. Kemudian doa di atas Bukit Safa. Nah, ini kita menghadap ke Baitullah. Ini yang dibaca. An Jabir bin Abdullah qala fabada maka memulai siapa Nabi bis Safa dengan Bukit Safa. Farokia maka naik siapa Nabi ali atas Bukit Safa. Hatta ra'a sehingga melihat siapa Nabi al-baita pada Baitullah. Fastaqbala maka menghadap siapa Nabi al-qiblat pada kiblat agak serong ke utara. Fawahhada maka mengisahkan siapa Nabi Allah pada Allah wa kabbaru dan membaca takbir Nabi pada Allah. Wa qala berdoa Nabi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma la ilaha tiada Tuhan yang berhak disembah illallah kecuali Allah wahdahu esa Allah. La syarika tiada sekutu lahu bagi Allah. Lahu bagi Allah al-mulku kerajaan. Walahu dan bagi Allah alhamdu segala puji. Wa huwa dia Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu qadirun kuasa. La ilaha tiada Tuhan yang berhak disembah illallah kecuali Allah wahdahu esa Allah. Anjaza meneruskan siapa Allah. Wa'dahu pada janji Allah. Wa nasar dan menolong siapa Allah abad pada hambanya. Wa zama dan melarikan siapa Allah al-ahzaba pada bala kafir. Wahdahu esa Allah. Wahdahu esa Allah. Allah meneruskan janjinya. Janji pertolongannya kepada orang iman, ya kan? Kemudian Allah menolong hambanya, menolong orang iman, dan Allah melarikan orang kafir dengan esanya Allah, dengan sendirinya Allah. Itu pada saat perang Khandaq atau perang Ahzab itu orang kafir diporak-porandakan dengan angin. Sumada kemudian berdoa sama Nabi, baina dzalika antara itu kalimat. Pola berkata sama Nabi, mislah hada semisal ini salasa marratin 3 kali. Jadi diulang sampai 3 kali. Sumanazala kemudian turun sama Nabi ilal marwati pada Bukit Marwah. Hatta sehingga idan sobat ketika tegak. Apa qadamahu kedua telapak kaki Nabi fi wadi
di tengah jurang. Jadi dulu memang ada jurang, kalau sekarang ini ditandai dengan lampu hijau. Maka sa'i siapa Nabi. Begitu kedua telapak kakinya sudah menancapkan atau tegak atau sudah masuk di tengahnya jurang, Nabi sa'i. Hatta sehingga idza sa'idata, ketika naik kedua kakinya naik, berarti sudah melewati jurang atau melewati lampu hijau, maka berjalan siapa Nabi. Hatta atas sehingga datang sang Nabi al-marwata pada bukit Marwah. Fafala maka berbuat sang Nabi al-marwati pada bukit Marwah, kama fala seperti berbuat sang Nabi ala Safa di atas bukit Safa. Artinya Nabi mengerjakan di bukit Marwah seperti yang dikerjakan di bukit Safa, yakni ketika mau naik Nabi berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innas safa wal marwata min syairillah. Ini berarti tadi fawahhadallaha wa kabbarahu. Ini berarti diawali dari bacaan takbir. Bacaan takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasra 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah, diulang sampai 3 kali. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan doa. An-Nafi' Nafi' sama dengan dia Abdullah bin Umar, bahwa dia Abdullah bin Umar ala Safa atas bukit Safa. Ya da'u berdoa dia Abdullah, yaqulu berdoa berkata dia. Jadi di atas bukit Safa Abdullah bin Umar berdoa. Allahumma ya Allah, innaka sanyangka kau telah berkata engkau, ud'uni, berdoalah engkau padaku, astajib, mengabulkan aku lakum pada kamu sekalian. Ini surat Ghafir ayat 60. Ini maksudnya nggak usah dibaca, surat Ghafir 60 nggak usah dibaca. Jadi Allahumma innaka qulta ud'uni astajib lakum wa innaka engkau la tukhlifu, tidak mengingkari engkau al-mi'ada pada janji. Nanti pada saat berdoa untuk surat Ghafir 60 nggak usah dibaca. Berarti ud'uni Allahumma innaka qulta ud'uni astajib lakum wa innaka la tukhliful mi'ada. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku wa ini dan sesungguhnya aku asalkan minta aku pada engkau kama hadaitani, seperti menunjukkan engkau padaku Islam pada Islam. Ya Allah, aku minta kepada engkau sebagaimana engkau menunjukkan saya pada Islam. Aku minta Allah tanziahu, bahwa tidak mencabut engkau pada Islam minni dariku, hatta tatawafani, sehingga mewafatkan engkau padaku, wa dan aku muslimun, orang Islam. Aku memohon kepada engkau bahwa engkau tidak atau jangan mencabut Islam dariku sampai engkau mewafatkan saya dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi wafat dalam keadaan Islam. Kemudian dilanjutkan doa ini Bapak Ibu. Ani bin Umar anahusnya Ibnu Umar, karena ada yaqulu berkata siapa Ibnu Umar ala Safa, di atas bukit Safa. Jadi Abdullah bin Umar berdoa atau di atas bukit Safa. Allahumma ya Allah, iksimna, semoga menjaga engkau padaku, bidinika, dengan agamamu, wa tawa'iyatika, dan taat kepadamu, wa tawa'iyati rasulika, dan taat kepada utusanmu. Wajan benar, dan semoga menjauhkan engkau hududaka, pada batas-batas engkau. Jauhkanlah saya dari batas-batas engkau. Maksudnya jangan sampai mengerjakan amalan-amalan yang melanggar hudud Allah, seperti mencuri, minum arak, atau itu batas-batas Allah yang bisa menjadikan orang itu kena hukum had. Ini. Allahumma ya Allah, ij'alna, semoga menjadikan engkau padaku, nuhibbuka, senang pada engkau. Ya Allah, jadikanlah saya ini senang kepada engkau.
Wa nuhibbu dan senang aku malaikata pada malaikat engkau. Dan jadikanlah saya senang kepada malaikat engkau. Wa ambiyaka dan para nabi engkau. Wa rusulaka dan utusan engkau. Wa nuhibbu dan senang aku ibadah kepada hamba engkau as-solihin pada orang-orang yang solih. Jadi jadikanlah saya cinta kepada engkau, cinta kepada malaikat engkau, cinta kepada para nabi engkau, cinta kepada utusan engkau, dan cinta kepada hamba engkau yang solih. Sehingga kita tidak punya iri hati, dengki kepada sesama orang iman, sesama orang Islam. Allahumma ya Allah, habibna, semoga mencintakan engkau padaku, ilaika kepada engkau. Cintakan saya kepada engkau. Buatlah saya ini cinta kepada engkau. Wa ila malaikata dan kepada malaikat engkau. Wa ila ambiyika dan pada nabi engkau. Wa rusulika dan utusan engkau. Wa ila ibadika dan pada hamba engkau. As-solihin pada orang-orang solih. Jadi cintakan saya kepada engkau. Buatlah saya ini bisa mencintai engkau. Nah, wa ila malaikata dan kepada malaikat engkau, kepada para nabi engkau, utusan engkau, dan kepada hamba-hamba engkau yang saleh. Allahumma ya Allah, yasirna, semoga memudahkan engkau pada kami, yusra, pada kemudahan. Ya Allah, mudahkanlah kami pada kemudahan. Jadi sehingga perkara itu mudah, apa yang telah direncanakan semuanya berjalan dengan baik, semua berjalan dengan lancar. Wajan ini benar, dan semoga menjauhkan engkau pada kami al-usra, pada kesulitan. Ya Allah, dan jauhkanlah kami dari kesulitan, sehingga tidak mengalami hal-hal yang sulit, baik itu proses di imigrasi, semua urusannya, baik itu di perjalanan, semuanya minta kemudahan dan dijauhkan dari kesulitan. Wa ufi, dan semoga mengampuni engkau lana kami fil akhirat, di akhirat, wal ula, dan di dunia. Ya Allah, ampunlah aku di dunia dan di akhirat. Wajana, dan semoga menjadikan engkau padaku min a'immatil muttaqin, dari pemimpinnya orang-orang bertakwa. Maksudnya melopori menjadi orang yang bertakwa. Jadikanlah saya ini pemimpinnya orang takwa, melopori atau memberikan contoh menjadi orang yang takwa. Jadi di kelompok situ, di wilayah itu, atau di mana di tempat itu nggak ada orang takwa, dia menjadi pelopornya, dia menjadi contohnya, dia menjadi pemimpinnya, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk ini, Allahumma ya Allah, habibna, semoga mencintakan engkau pada kami, ilaika, kepada engkau. Jadi artinya jadikanlah kami ini orang-orang yang dicintai gitu, dicintai oleh engkau, orang-orang yang dicintai, menjadi kecintaan engkau. Artinya orang-orang, jadikanlah kami ini adalah orang-orang yang dicintai oleh engkau, dan orang-orang dicintai oleh malaikat engkau, dan dicintai oleh para nabi engkau, para rasul engkau, dan orang-orang yang solih. Menjadi kecintaannya, berarti orang yang dicintai, begitu ya. Habibna ilaika. Kemudian ini tadi terlewat ini, pada saat sa'i, ini doanya, doa ketika sa'i Safa Marwah sepanjang lampu hijau. An-Nabi Isa qala sami'tu ibna Umar yaqul, berkata sahabat Umar, baina Safa rabbil Safa wal Marwah. Ini bagi bapak-bapak nanti ngincik, bagi ibu-ibu ya jalan biasa sambil berdoa ini, Rabbil firli warham wa antal azil akram, atau lafadznya wa innaka, begitu ya. Dibaca wa anta, di dalam kurung itu au innaka. Berarti kalau tidak membaca anta berarti innaka. Wa innaka azil akram, atau wa antal azil akram.
Jadi untuk lebih mudahnya yang di dalam kurung itu abaikan saja supaya tidak bingung. Walaupun sebenarnya bisa dibaca salah satu di antara keduanya. Rabbi ya Allah, ighfir, semoga mengampuni engkau, li untukku, warham, dan semoga menyayangi engkau, wa anta, sedangkan engkau iku al-azzu, mulia atau perkasa, al-akram, lagi maha mulia. Engkau maha perkasa, lagi maha mulia. Ini dibaca sepanjang lampu hijau. Bagi laki-laki nanti bisa ngincik gitu. Ini biasanya kalau orang Mekah itu larinya ya agak cepat itu ya biasanya kan dengan kadang-kadang mengejar waktu ya. Nah, kita nanti ya apa namanya sesuai dengan apa hadisnya, sunahnya. Kemudian nah ternyata ini 16 sudah khatam. Doa ketika pulang dari haji atau umrah bepergian. Nanti ya tentunya apa dalam teknis nanti akan diperjelas pada saat pembimbingan di Madinah bagaimana, apakah nanti ada tawaf wada, karena tawaf wada itu ya sunnah sebenarnya itu untuk haji. Adapun untuk umroh ya ada tawaf wada, kalau memang tawaf wada ya boleh, tidak tawaf wada ya boleh gitu. Ya, yang penting umroh itu. Nah, umrohnya ini. Nah, nanti kalau sudah pulang, nah ini doanya. Ana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan ada siapa Rasul idza qafal, ketika kembali siapa Rasul min ghazwin, dari perang, au hajjin atau haji, au umrah atau umrah, yukabbiru, maka membaca takbir siapa Nabi ala kulli syarafin, atas tiap-tiap bukit minal ardi, dari bumi. Begitu tanjakan itu Allahu Akbar. Nah, gitu. Salsa takbiratin, 3 kali takbiran. Tsumma yaqulu, kemudian berdoa sama Nabi, la ilaha illallah wahdah, la ilaha, tiada Tuhan yang berhak disembah, illallah, kecuali Allah, wahdahu, esa Allah. La syarika, tidak sekutu, lahu, bagi Allah. Lahu, bagi Allah, al-mulku, kerajaan. Walahu, dan bagi Allah, alhamdu, segala puji. Wa huwa, adapun Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, kuasa. Allah kuasa atas segala sesuatu. Aibuna, maksudnya nahnu aibuna, kami adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Taibun, orang-orang yang bertaubat. Abidun, orang-orang yang menyembah. Lirabbina, kepada Tuhan kami. Hamidun, orang-orang yang memuji. Sodako, membenarkan sapa Allah wa'dahu, pada janji Allah. Menasur, dan menolong siapa Allah, abadahu, pada hambanya. Wahazama, dan melarikan siapa Allah, al-hazaba, pada bala kafir, wahdahu, esa Allah, sendiri Allah. Itu pada saat perang Khandaq atau perang Ahzab, tentara kafir diporak-porandakan dengan angin. Nih. Nah, ini doa-doa ya dalam rangka umroh. Nanti yang masalah Bapak Ibu bisa menulis lagi atau mengulang-ulang lagi atau melancarkan, sehingga nantinya di hari hanya Bapak Ibu bisa lancar, bisa mandiri dalam berdoanya, karena ini untuk kepentingan Bapak Ibu, untuk ya kepentingan Bapak Ibu. Secara keilmuan Bapak Ibu sudah sah karena sudah mangkul dengan mendengarkan pengajian online seperti ini, sehingga nanti adapun doanya nanti insya Allah Bapak Ibu sudah sudah dibagi doa-doa dalam rangka ibadah umroh, sehingga nanti Bapak Ibu bisa menderes terutama di dalam doa-doanya. Adapun nanti doa-doanya Bapak Ibu nggak perlu membaca artinya, ya Allah Engkau mengetahui keadaan batin aku, ini nggak perlu. Tapi bahasa Arabnya. Tapi kalau Bapak Ibu nanti atau belum lancar untuk bacaan-bacaan yang bahasa Arab, ya harus bahasa Arab. Seperti baca niat, niat ya harus bahasa Arab ini. Labbaik Allahumma umrotan.
Baik begitu. Nah, kemudian doa ketika keluar dari rumah ya harus bahasa Arab gitu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Nah, insya Allah itu Bapak Ibu dari saya. Insya Allah nanti untuk teknis umrohnya nanti akan diperjelas lagi di Madinah. Insya Allah begitu. Jadi dari PT An-Namirah Travindo berupaya karena ini amanah bagaimana ibadah Bapak Ibu semuanya ini bisa diterima oleh Allah. Umrotan makabulatan, umroh yang diterima. Ya, jadi kami dari mewakili dari PT Travindo An-Namirah Travindo ini ya punya tanggung jawab untuk bagaimana ibadahnya Bapak Ibu sah menurut Allah Rasul. Sah menurut Allah Rasul itu artinya harus mengikuti petunjuk daripada Allah Rasul. Jadi tidak mengikuti kitab-kitab karangan atau mengikuti buku-buku yang lain, tapi betul-betul ini ada rujukannya. Insya Allah Bapak Ibu sudah tahu kan rujukannya ini di Rawi Tirmidzi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan sebagainya, Ibnu Majah. Ini memang betul-betul kita merujuk dari Allah Rasul. Jadi bila kita ini berpedoman pada Quran dan hadis, pasti benarnya. Taraktu fikum amroini lantadillu ma tamassaktum bima kitabillahi wa sunnati nabiyyi. Aku tinggalkan dua perkara di kalangan kamu sekalian tidak akan sesat selagi menetapi keduanya, yaitu kitabillah, kitab Allah Al-Quran, wa sunnati nabi, dan sunnah nabi Allah Al-Hadis. Apapun yang kita kerjakan dalam ibadah ini harus berdasarkan Quran dan hadis. Bila mana tidak berdasarkan hadis, maka akan ditolak adanya. Man amila amalan laisa alaihi amra fawa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan tidak ada perkara Nabi, maka amal itu ditolak. Ya, bagaimana ibadah kita, baik itu ibadah haji maupun umroh, dari PT An-Namirah Travindo berupaya para mutawafnya juga membimbing ibadah Bapak Ibu semuanya sehingga semuanya berpahala, semuanya ada hasilnya, dan pahalanya kita nikmati nanti di akhirat nanti, di surga nanti. Mudah-mudahan semuanya bisa berhasil, sukses dunia akhirat bersama keluarga, bersama anak-anak turun kita, sukses dunia akhirat, dunianya bahagia, akhirat bahagia, bersama-sama menikmati kehidupan di surga nanti. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah. Ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon undur diri Bapak Ibu. Ya. Oh.